Baik, terima kasih Bang Zuma. Bang Zuma, bagaimana Anda menyikapi jika ada non-muslim yang bertanya, apa buktinya bahwa Nabi Muhammad sudah dinubuatkan dalam kitab sebelum Al-Quran? Jadi pesan Al-Quran salah satunya adalah mereka mengenal Nabi Muhammad dan menemukan nama Nabi Muhammad dalam kitab Taurat dan Injil. Itu ada dalam pesan Quran. Nah sekarang permasalahannya, yang dirujuk pernyataan Al-Quran itu adalah kitab Taurat dan kitab Injil. Yang sampai ke kita hari ini itu bukan Taurat dan juga bukan Injil, tetapi kitab yang diterangkan kemudian di dalam Al-Quran, bahwa kitab yang mereka tulis berdasarkan atas keinginan sendiri tapi mengatasnamakan nama Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Nah, kalau dikatakan bahwasanya nubuah, sebenarnya secara umum umat Islam itu tidak butuh nubuat. Umat Islam ini nggak butuh nubuat. Umat Islam tidak butuh kitab mereka. Al-Quran sudah sempurna. Al-Quran sudah menyatakan dirinya, kebenarannya sesuai dengan fakta yang kita lihat hari ini. Jadi Nabi Muhammad itu tidak butuh nubuat dari kitab-kitab mereka. Namun meskipun demikian, kitab mereka ini banyak menceritakan indikasi munculnya Nabi Muhammad. Contoh, dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Diterangkan dengan sangat jelas di sana. Kata Yesus, memang aku harus pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, roh kebenaran, penghibur atau penolong lain itu tidak akan datang. Dan apabila ia datang, dia akan memimpin kamu ke dalam semua kebenaran, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika kita melihat dalam Ulangan 33 nomor 2. Bahwa munculnya kemudian hamba Allah yang memimpin 10.000 pasukan suci, membawa hukum-hukum yang menyala-nyala di tangan kanannya. Obor yang menyala-nyala, hukum yang akan membakar semua hukum jahiliyah. Ulangan 33 nomor 2. Pertanyaannya sekarang kepada mereka, tolong tunjukkan satu tokoh di kalangan kalian, Yahudi ataupun Kristen, yang pernah membawa 10.000 pasukan dengan membawa hukum di tangan kanannya, menghanguskan hukum-hukum jahiliyah. Sedangkan kami umat Islam mampu membuktikan itu. Ketika kemudian Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah, kita kenal dengan istilah Fathul Makkah. Rasulullah membawa 10.000 pasukan dari Madinah untuk melumpuhkan dan menaklukkan kota Mekah. Nah, sementara itu adalah nubuah. Yang menggenapi siapa? Nubuah tidak menyebut nama. Tapi nubuah itu adalah ramalan Nabi tentang apa yang akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, di dalam Ulangan 18 nomor 18 sampai nomor 19 diterangkan dengan sangat jelas bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa. Aku Tuhan akan menaruh firmanku di mulutnya. Dia datang dengan membawa namaku. Dalam bahasa Ibrani Bismi Anoki. Dia menyebut namaku dengan menyebut namaku. Bismi Anoki. Sementara di Islam, di Al-Quran, Bismillah tergenapi. Nah sekarang kalau mereka menolak, siapa nabi yang sama seperti Musa selain Nabi Muhammad? Mereka ingin mengatakan Yesus, berarti kamu menyembah nabi. Menyembah nabi atau menyembah Tuhan? Mereka kalahnya di situ. Mereka ingin mengatakan yang sama seperti Nabi Musa adalah Yesus, itu Tuhan mereka. Sementara Ulangan 18 seorang nabi, bukan seorang Tuhan atau sosok Tuhan. Kalahnya dia di situ. Nah, lagi-lagi ini yang harus kita sampaikan kepada umat. Supaya ketika berbicara mengenai nubuah, ramalan, meskipun yang sampai kepada kita ini bukan Tauratnya Nabi Musa, bukan Injilnya Nabi Isa, tapi buku-buku yang kemudian mereka terima dari pendahulu mereka, itu justru ada indikasi bahwa Nabi Muhammad sudah diceritakan dalam kitab mereka. Banyak hal, Ustaz, yang bisa kita tunjukkan nubuah itu. Tapi pada kesimpulannya adalah umat Islam tidak membutuhkan itu semua, karena Al-Quran sudah sempurna. Kaidah yang dirangkumkan dalam Al-Quran itu sudah kita rasakan, bahwa tanpa nubuah dari kitab mereka, Nabi Muhammad tetaplah Nabi, tetaplah Rasul. Seperti itu, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Bang Zuma. Apa keunggulan agama Islam yang dapat didalami selama Bang Zuma menjalankan peran dakwah lintas agama ini? Jadi keunggulan umat Islam itu ketika kemudian sebagai apologet ya, secara apologet. Ketika kemudian kita ditanya sama mereka, jawabannya ada di Al-Quran, jawabannya ada di dalam kitab mereka. Sementara ketika kita yang bertanya kepada lawan diskusi kita,
dalam lintas agama, mereka tidak bisa kemudian memberikan jawaban yang berdasar dari kitab mereka. Contoh, mana perintah Yesus untuk menuhankan dirinya? Kalau kita ditanya, mana perintah Allah untuk menuhankan dirinya? Al-Quran, surat Taha ayat 14 salah satunya. Mereka ditanya, enggak akan pernah bisa jawab, karena memang tak ada. Jadi keunggulan kita dalam dunia apologet ini, ya, secara misi debat atau diskusi lintas agama, kita dimenangkan. Karena yang membantu kita adalah Bible-nya untuk kita hantamkan kepada kepercayaan mereka itu sendiri. Makanya saya katakan musuh mereka adalah Bible. Tadi sebelum saya kesini, Ustaz, saya telat karena saya masuk di Komal Penghujat. Ada 6 penghujat, kita seorang diri. Sama pertanyaan saya kepada mereka, bahwasanya ketika dituduh umat Islam bahwa dosa-dosa umat Islam itu dihapuskan oleh batu, saya mengangkat materi Kolose 2 nomor 9. Di data itu disebutkan bahwa seluruh tubuh Yesus itu adalah ilahi. Seluruh tubuh Yesus adalah ilahi. Kepenuhan secara jasmani, keilahian terhadap Yesus. Saya bertanya kepada penghujat, berarti, mohon maaf, biji zakarnya Yesus itu adalah Tuhanmu. Dia iakan. Berarti dosa-dosamu dihapuskan oleh yang digantung di atas salib. Nah, yang digantung di atas salib itu termasuk batunya. Dia iakan. Nah, berarti Islam selalu unggul di ranah debat diskusi lintas agama. Dan itu ya ustadz-ustadz kita yang terlibat juga termasuk Gus Wafi itu merasakan itu. Dengan mudah kita patahkan semua argumen. Lagi-lagi kekosongan kita ini adalah kurangnya minat umat Islam untuk mempelajari apologetika Islam. Dalam hal ini ilmu kristologi. Nah, kemudian secara umum keunggulan umat Islam, mereka selalu menggaungkan ajaran kasih. Sayangnya kalau kita lihat kasih di dalam implementasi pengajaran kitab mereka itu adalah cakupan daripada apa yang tertuang di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Matius misalnya diterangkan bahwa kasih itu adalah kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Itu hukum utama. Hukum kedua, kasihilah sesama manusia. Itulah 2 hukum yang menjadi intisari hukum Taurat. Nah, sedangkan hukum Taurat itu mereka sudah nggak pakai. Berarti ajaran kasih ini dengan sendirinya dibatalin. Berdasarkan pernyataan Paulus sendiri, pendiri agama mereka. Di dalam Efesus 3 nomor 15, Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Berarti termasuk hukum kasih dibatalin. Sehingga ketika penjajah masuk ke Indonesia, penjajah mewariskan agama apa? Itu dulu. Mewariskan Islam atau mewariskan agama mereka. Rumah ibadah yang diwariskan penjajah di Nusantara ini bernama masjid atau bernama gereja. Buku yang diwariskan penjajah di Nusantara ini bernama Al-Quran atau bernama Bible. Nah, itu keunggulan kita di dunia apologet dan keunggulan umat Islam secara umum. Nah, sehingga ya, yang kita butuhkan sekarang ini adalah kesadaran umat Islam untuk berapologetika, membela agama Islam, minimal mendukung kami yang ada di dunia apologet ini untuk supaya pergerakan-pergerakan kami itu bisa tertata dengan baik. Sekira seperti itu. Baik.